ajaran Islam dan itu ada dasarnya dalam Al-Qur'an loh, jangan salah. Ada bahwa pahala hadiah bagi orang-orang bertakwa itu perempuan-perempuan dengan susu yang besar. Bagaimana kamu mau mengimani Tuhan macam itu? Bukan itu Bang Edis, bukan itu. Oh, ada ayatnya. Edis bukan itu. Oh, ada ayatnya. Ya. Tapi esnya itu, susunya itu nggak diituin, gadis-gadis Ada montok. semua bersusu besar. Gadis montok yang sebaya. Montok apa artinya montok? Iya itu tuh, nggak usah dijelasin juga, malu saya Iya, dengerin. namanya montok ya berarti susunya besar. Bagaimana? Kita jangan munafik. Maksud saya begini, selama ini kita itu kan apa namanya berbicara seperti kita tutupi ya, anulah apa namanya supaya kita jangan terlalu ini. Memang nggak boleh begitu kita sekarang. Kita harus tunjukkan apa adanya saja. Nih, saya tunjukkan kepada teman-teman nih di sini. Benarkah Allah akan memberikan perempuan-perempuan bersusu montok kepada orang-orang yang bertakwa? Jelas. Nih, saya tunjukkan surat An-Naba ayat yang ke-33. Perhatikan ya, surat An-Naba ayat 33. Saya balikan dulu ya. An-Naba 33. Saya tunjukkan nanti dari tafsir-tafsirnya ya. Dan semua tafsir-tafsirnya jelas. Gadis-gadis yang berpayudara montok. Saya balikan ya. Nih, ini surat An-Naba kan? Ya kan? Ayat 33 kan? Iya. Nih, dan Allah sediakan pula bagi mereka sebagai kenikmatan seksual dan pemberi ketentraman hati bidadari surga, yaitu gadis-gadis jelita berpayudara montok. Pertanyaan saya ini coba, Lona, kalau kamu dapat gadis-gadis berpayudara montok, kalian mau bekal apa? Apakah kalian mau bermain Gimana itu, Kak? adu kates-katesan? Atau bagaimana? Coba nih. Iya jelas ini, lihat nih. Nih. Tafsir Wajiz ya. Ini tafsir Tahlili ini, tafsir Tahili. Lalu diterangkan pula bahwa di dalam surga itu terdapat pula banyak bidadari yang cantik, montok. Ya kan? Dan sebaya usianya. Ini jelas ini. Itu udah nggak bener, itu udah nggak beres itu, Kak. Maaf, kenapa Anda masih Islam? Tapi memang aku perhatikan ya, agama sebelah ini semuanya tuh tentang ya begitu ya. Dan begitu. dari kala itu puasanya laki-laki. Jadi begitu. Ada kejadian artis sekarang yang lagi viral itu Bunda Maya. Itu kan kasusnya karena nggak mau dipoligami, akhirnya suka-suka aja cerai, kekurangan istri, akhirnya tidak bisa dibicarakan dengan baik-baik, cerai. Aku mau kawin, nggak mau kawin, nggak aku cerai, kira-kira gitu. Power seolah-olah di tangan laki-laki, kuasa di tangan laki-laki. Terus lagi kalau istri sudah tidak bisa lagi katanya kasarnya tuh nggak bisa lagi dipakai, ya tidak wajib untuk dinafkahi. Memanusiakan manusia nggak kayak gitu. Sampai kapan Lona masih terus mempercayai agama enggak, Islam? kita perempuan udah kayak nggak dihargain aja gitu ya. Karena Kita perempuan udah nggak ada harganya. menurut Muhammad kebanyakan wanita itu penghuni neraka. Nah. Iya, saya dengar itu. Iya. Satu lagi, Bang. Apalagi menurut Al-Quran Muhammad tuh seorang berdosa. Al-Quran sendiri yang bilang Muhammad berdosa. Bagaimana itu? Iya, kita perempuan serasa nggak ada harganya ya. Nah,
Katanya Muhammad otaknya perempuan separuh isinya. Gimana lagi itu? Akalnya separuh. Bahkan perempuan itu disamakan dengan anjing dan keledai. Iya. Aisyah yang ngomong begitu. Laki-laki nikah 4 kali boleh. Kenapa nggak sekalian aja kita juga 4? Mau juga kita 4, bukan laki-laki aja 4. Suka-suka aja buat. Tapi ketika saya ngomong gini, banyak orang menuduh bahwa saya itu ngarang, mengada-ngada. Tapi giliran saya tunjukin, dianya terdiam. Aisyah ngomong bahwasanya dalam hadis itu wanita disamakan dengan anjing dan keledai. Iya. Itu maksudnya gimana itu? Saya baru dengar itu Bang Edis. Baru dengar juga, makanya saya bilang pantas masuk Kalau yang itu Islam. baru dengar itu. Baik ya. Kita tunjukkan ya. Apakah benar dalam sebuah hadis Aisyah mengatakan demikian? Nih, kita tunjukkan ya. Saya akan menunjukkan sebuah hadis di mana Aisyah mengatakan bahwa mengapa kalian samakan kami kaum wanita ini dengan anjing dan keledai. Nih, sabar pelan-pelan ya. Saya balikkan kamera saya. Aduh, ini banyak sekali iklannya, sabar. Itu yang mau ditunjukin hadis itu Bang Edis. Iya, hadis. Kalau orang Islam tanpa hadis nanti gimana? Disuruh nggak percaya hadis, bilang harus pakai hadis. Ditunjukin hadis, hadis katanya nggak bisa dipercaya. Terus yang mana yang benar? Ini iklan semua isinya, teman-teman. Nih ya, kita balikkan kamera saya. Oke. Nih. Lihat nih. Lihat ini websitenya nih Bincang Syariah. Nih. Perempuan pada masa jahiliyah dianggap sebelah mata dan seterusnya. Kita langsung baca saja hadisnya ini ya. Berkaitan dengan penyerupaan perempuan dengan anjing dan keledai dalam membatalkan sholat. Maka Aisyah pernah hidup serumah dengan Rasulullah. Perhatikan nih. Dikatakan begini. Buruk sekali perlakuan kamu sekalian dalam kurung para lelaki. Menyamakan kami dalam kurung para perempuan dengan anjing dan keledai. Jadi menurut ajaran Muhammad yaitu perempuan disamain dengan anjing dan keledai ini. Kalau enggak ngapain Aisyah ngomong begini? Ya kan nih? Aisyah mengkritik pernyataan tersebut dengan perkataannya sebagai berikut. Ya kan? Ada dalam riwayat Bukhari nih. Dalam pernyataan Aisyah tersebut, beliau sangat menyayangkan banyak laki-laki yang suka menyamakan perempuan seperti anjing dan keledai ini. Ya. Tapi yang ngomong ya Muhammad juga. Yang ngomong itu Muhammad, katanya begini. Kalau ada orang sholat, lalu di depannya itu lewat anjing hitam, keledai, dan perempuan, maka sholatnya itu jadi batal. Misalnya saya sholat nih, ya kan? Lewat di situ kucing, nggak batal sholatnya. Ya, lewat di situ beruang, sholat nggak batal. Tapi kalau yang lewat di situ anjing hitam, keledai atau perempuan, batal dia. Maka Aisyah berkata, mengapa kalian samakan kami para wanita dengan anjing, katanya. Aisyah nggak tahu yang ngomong itu Muhammad. Suaminya dia sendiri. Iya.
Ya kocak sih itu. Kan sudah pernah saya bilang, kalau kamu belajar hadis, sungguh-sungguh belajar hadis, percayalah dalam waktu dekat kamu akan menelpon tukang loak supaya mengangkut hadis dari rumahmu. Saya nggak mau belajar hadis, Pak Edis. Begitu juga kalau Anda baca Al-Quran, itu sama, itu sama. Barang siapa yang Saya nggak mau belajar sungguh-sungguh hadis. mendalami, Ngeri saya. Kayak gitu amat ya. kan saya sudah pernah bilang, kalau Anda benar-benar memperdalam agama Islam, sungguh-sungguh ada dalami itu, pasti Anda akan meninggalkannya. Coba surat yang saya baca tadi sama pernyataan-pernyataan Ustadz. Di surga itu, saudara-saudara, Anda akan diberikan perempuan-perempuan berpayudara montok. Tuh, surga agama Islam. Coba saya tanya Lona, kalau kamu masuk surga agama Islam, kamu dikasih perempuan-perempuan berpayudara montok, sama kamu buat apa itu? Kalian mau main terong-terong, mau main terong apa? Terong-terongan lagi. Mau main kates-katesan. Gimana? Ketawa kan kalian kan? Kamu nanti masuk surga, diberikan wanita-wanita berpayudara montok. Buat apa sama kamu coba? Itu buat laki-laki kali ceritanya Bang Edi. Nah, makanya saya bilang surganya orang Islam itu hanya buat laki-laki. Lagi ini Bang, kan kalau misalnya istri suaminya mati, kalau kita nggak nikah lagi, kita akan bertemu sama suami kita. Akhirnya banyak orang nggak menikah lagi nih untuk mengejar supaya menjumpai suaminya. Tapi giliran laki-laki, dia ya tetap aja tidak ada arahan jangan nikah lagi ketemu istrimu, nggak ada arahan kayak gitu. Nah, tetap aja nikah lagi. Apa dalilnya? Kalau misalnya mau di surga nanti dia akan berjumpa dengan istri yang terbaik. Artinya banyaklah bininya kan. Kalau istri harus setia, jumpa suami harus setia. Sampai mati pun kita jangan nikah lagi. Tapi kalau kita sungguh-sungguh mendalami ya, sungguh-sungguh mempelajari, sebenarnya agama Islam itu asal muasalnya itu adalah sekelompok orang-orang dari kaum muhajirin dan ansor yang mereka itu kerjanya berperang atau jihad, tahu kan? Saya pakai sensor itu, berjihad, tahu kan jihad maksud saya? Iya. Nah itu, Iya berjihad. iya, dan mereka akan mendapatkan pahala. Barang siapa yang mati di medan peperangan berjihad dapat pahala. Itu. Makanya surganya buat pria, karena wanita tidak ikut berjihad. Wanita nggak ikut. Makanya kalau Jumatan, tadi kan baru Jumatan, ada nggak perempuan ikut? Saya itu yang Jumatan itu saya lihat di Buya Syakur kalau nggak salah. Iya itu dulunya kayak buat rapat-rapat ngebahas apa katanya gitu. Jumatan itu pada waktu itu adalah sebuah perkumpulan-perkumpulan rapat, kira-kira kampung mana yang mau kita serang. Itu kampung mana yang mau kita taklukkan, orang tapir mana yang mau kita Islamkan. Dan itu dengan pedang. Barang siapa yang tidak mau masuk Islam, iya, loh, itu dalilnya ada dan itu sudah diakui oleh ustadz-ustadz. Yang nggak percaya itu, yang kaget dengan omongan saya itu orang nggak pernah belajar agama Islam. Iya. Apakah kerjanya Muhammad dan para pengikutnya di awal mereka bertani atau berdagang? Enggak. Mereka kerjanya adalah berjihad tadi itu.
Tentara dong. Subhanallah, semalam ada yang bertanya pada saya di Kalibata City waktu saya ngisi taklim di sana. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz bila ada orang-orang Nasrani yang mengatakan Islam itu diekspansi dengan pertumpahan darah, dengan jihad? Dan bagaimana pendapat Ustadz juga dengan masalah poligami? Mereka menghardik masalah poligami. Itu subhanallah, saya bicara hampir 40 menit mungkin hanya menjawab pertanyaan ini. Waktu itu saya bilang, kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan perubahan darah, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Iya. Dulu itu Muhammad dan pengikutnya itu kayak gitu kerjanya. Makanya Muhammad itu dan para pengikutnya kerjanya ngejarah. Makanya ada istilah ghanimah, harta rampasan perang. Makanya saya bilang, kalau orang benar-benar belajar agama Islam, dia akhirnya nggak percaya lagi dengan agama Islam. Yang masih percaya ini, itu orang yang nggak pernah belajar agama Islam. Gitu loh. Coba data yang nonton ini, kalau muslim nonton ini marah, ngamuk. Tapi orang ini penistaan katanya. Tapi bantah nggak bisa, nggak bisa bantah. Bantahan apa yang mau dikasih memang benar? Hadis-hadisnya jelas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah. Jika mereka mengucapkan itu, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah mereka. Nah. Kalau orang tidak mengucapkan syahadat, orang tersebut tidak aman darah dan hartanya dari Muhammad. Nah. Mau kurang bagaimana lagi? Kurang jelas bagaimana lagi? Adakah seorang muslim yang datang ke sini dan sanggup membantahnya? Nggak ada. Kalau bikin laporan polisi memenjarakan nomor 1. Bantah, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi saran saya, Lona, jangan lama-lama sebelum semuanya terlambat. Bagaimana mungkin kamu masih percaya dengan orang yang demikian? Ya, semoga secepatnya aja, doakan saja semoga. Amin, mudah-mudahan ya. Karena satu-satunya buat saya. Mudah-mudahan. Oke, begitu saja ya. Iya. Baik. Saya turunkan Lona dan juga Brida. Sampai ketemu lagi. Selamat siang, selamat beraktivitas. Saya turunkan ya. Ya, saya turunkan. Ya, itulah teman-teman ya, sekilas pemberitahuan kita nih tentang